bi amrin kelawan perkara wa munazzahatun lan iku kang den bersihake an tu qabila an tu qabila saking yen to den bandingi utawa den bandingake apa tuhafun bal bi a'malil birri balik kelawan piro-piro amal kang bagus sebenarnya tukoban. Oh masya Allah. Baca dulu kali. An tuko bila saking yen to den bandingake bi a'malil birri ki. Nika balong nika. Bal hiya bali utawi al walidat al ilahiyah iku mahdu karomin murnini lumu sifat lumani Allah utawa lomani Allah wa fadlin lan anugrahi Allah lan anugrah punika minal karimi saking Allah kang persifatan mulya al mutafaddili kang paling fadol Al mufdili. Dan diguna nika Pak gimana mim tada titik kan bener gitu Pak. Kemarin kita ini. Ditulis apa maksud al-mufdili? Al-mufaddil itu Pak. Al-mufdili Afdal lagi. mutafadhil. Tafa'ala dari mati tafa'ala. Al-mutafaddili. Membedakan berarti al-mutafaddili kan paling fadol. Lanjut Pak Harun. Lanjut. Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numitu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi. Ada kaum yang Allah tempatkan kaumun, ada kaum yang mana Allah al-haq itu tempatkan li khidmatihi untuk melayani Allah. Wa qaumun ikhtassahu bi mahabbatihi, ada juga kaum yang mana Allah khususkan mereka untuk mencintainya. Yang satunya sama Allah ditugaskan atau ditakdirkan melayaninya, yang satunya untuk mencintai. Kullan numitu haula'i, yang masing-masing dari mereka, yang masing-masing dari mereka itu Allah beri tolong, beri bantuan. Haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, masing-masing dari mereka itu sama Allah dikasih bantuan pertolongan min ata'i rabbika, dari pemberian Tuhannya. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhannya itu bisa dicegah. Wala pada murad lebih nyaman. Sabi murad nyaman. Kol paham keempat. Atau apakah Eki itu mana nama Hazuro? Apa? Udah macam ni. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah. Hikmah dengan mahabbah seumpama si kesipan. Mahabbah.
Nanti di belakang mahabbah. Kalau mahabbah itu nanti tingkatan al-arifun ulama. Kalau khidmah itu az-zahidun abidun. Mahabbah tentu hikmah, menghikmah belum tentu mahabbah. Ya, nggak begitu juga ya. Tidak begitu ya. Tentunya penafsiran. Kayaknya memang beda-beda. Pada tempatnya ya sudah bagus. Iya. Berarti khidmah dengan mahabbah itu beda. Bukan kalau mahabbah pasti sudah include khidmah, kayaknya enggak di bawah keterangan. Berarti pada di rumah. Tadi ada dua. Berusaha semua. Khidmah baik az-zahidun itu adalah Berusaha semua. Zahidun kita tak senang ketunya deh, kan dia senang. Tak nonton di Alphard, ngatela Alphard film rohungan. Boleh kayak nanti. Ridho ini pada gunting mungkin. Waduh, ada kantor itu. Kira konjangan nggak ada gitu. Pasukan balai beriraulan. Kau udah diem mereka. Anu kalau hikmah itu bisa ke obat juga. Iya. Lanjut lagi lagi. Ini pemanasan ya Bang. Pembahasan. Al-haqqu ta'ala lahu al-ikhtiyaru at-tam wal masyiatu an-nafidatu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu memiliki ikhtiar yang sempurna dan mempunyai masyiah yang an-nafid, masyiah yang terlaksana, yang mesti terlaksana. Ikhtiar itu apa sih? Pemilih, punya pilihan yang sempurna dan punya masyiah yang nafidah, yang mesti terlaksana. La yus'amulu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah itu tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, sedangkan manusia itu akan ditanya, akan dihisab. Umpama pada orang yang tanya, Allah di dalam mana anu. Saya tanya Allah, kaki tanya di Arab apa? Ini yang ada ya. Itu karena itu pertanyaan orang nggak paham. Saya tanya kita apa? Allah itu punya hak untuk berbuat apa saja, tidak bisa diprotes. Tetapi kalau Allah itu menuntut ke bawah, karena nggak ada yang setara dengan Allah. Kalau saya kan setara dengan Pak Mahfud, ya, Pak Mahfud ya, moro, kan saya punya hak untuk merotes karena setara. Kalau yang setara dengan Allah nggak ada. Sumpama ada ibad bertanya, orang pengibadah miskin, tak sok bisa. Ya memang kekayaan itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak, maksudnya Allah tak boleh ditanya. Dan orang bodoh tanya dia kan Arabnya tanya dia, kan orang yang harus ditanyai. Iya. Dan pertanyaan itu tidak layak diajukan kepada Allah, karena Allah itu maha segalanya. Padahal jadi nggak mau. Semisal bapak itu punya pisang satu cengkeh, sedua ekuri, sedua ekor lah, ya terserah. Saya protes kan? Ya Pak itu kan nih, meskipun si A sudah ahli ibadah, sudah sebarang, sama Allah dimasukkan ke neraka, ya tidak ada yang protes, tidak ada yang bisa protes, dan itu tidak keluar dari sifat adilnya Allah. Itu juga adil. Wahum yus'alun. Bahkan kamu itu loh yang harus ditanya, kenapa kau bertanya demikian? Iya. Kalau tanya ke sambian ke jauh. Jika saya tahu tanya lagi kan Allah. Sehingga
aki tu lah buat jadi saya tanya aki, bakal kesehatan jadi. Belum mungkin hanya untuk memprotes ke Allah itu ya tidak boleh. Kalau hanya bertanya kenapa kok itu yang tenang-tenang rezekinya banyak, Cuma yang nggak sholat rezekinya banyak. Mungkin tanya ke sampean Ki jawab yang jawab apa bercanda Allah. Katanya tentang Gusti Allah kaki kami atanya dia. Wah saja. Bagaimana kah? Saya tanya aki, kaki katanya tidak Gusti Allah. Seluruh yus alun nikah terhadap apa yang diperbuat. Ketika kita berbuat sesuatu maka nanti akan dihisab. Cakap serang makom yang ditanya je beni Gusti Allah saya tanya. Berarti tidak ada yang berhak untuk menuntut Allah. Tapi kalau Allah menuntut makhluknya itu sangat berhak sekali. Fataifatun aqamahumul haqqu ta'ala li khidmatihi hatta salahu li jannatihi wa hum az-zahidun wal 'abidun kama taqaddama ini. Satu golongan yang Allah yang al-haq tempatkan atau apa Pak Fatur? Pasti betul. Tidak boleh pasar lebih nyaman. Yang Allah tempatkan berarti pada makom khidmah ini kan? Atau Allah takdirkan untuk melayaninya. Hatta solahu li jannatihi, sehingga mereka itu pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Siapa mereka? Wahum az-zahiduna, mereka adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud nikah tidak cinta dunia. Wal abiduna, dan orang-orang yang ahli ibadah. Kama taqaddama, seperti yang lampau. Dan ini baik keadaan dan sebenarnya. Lanjut, wa ta'ifatun ikhtassahum bimahabbatihi. Kalau yang pertama aqamahum, yang kedua ikhtassahum. Satu kelompok lagi yang Allah khususkan, spesialkan, spesifikkan bimahabbatihi, dengan mencintainya. Berarti suhud mereka yartain apa? Tidak cinta dunia. Yartain menyaksikan Allah. Apa? Bani Adam apa? Benar. Bani Zahid gitu. Syuhud pakai shin, shin ha syahadah. Zuhud pakai zam. Zahadah ni kan maknanya keting asli. Mengatalah pasal ni kita pria Pak. Laki ke kuda. Jadi kan berarti zuhud. Ini tak ada. Dan Bagi ke bakso terpelang. Itulah zuhud. Terus wa ta'ifah. Yang kedua adalah ta'ifah, sekelompok manusia yang sama Allah dispesialkan, yang dipilih oleh Allah dengan mencintainya. Hatta solahu, sehingga mereka itu pantas likurbihi, untuk mendekatinya. Wadukhuli, dan masuk ila hadratihi, terhadap hadrahnya. Monika hatta solahu li jannatihi, gak masuk surga ni kan. Wadukhuli ila hadratihi. Wahum, mereka adalah al-arifun wal ulama. Nah, berarti kan ini kan satu tingkat di atas lapisan. Taifah yang pertama zuhud abidun, yang kedua al-arifun wal ulama. Ulama ini kan udah masuk. Oh, yang pasti bukan. Yang pertama motivasinya fisik. Suatu. Iya. Karena seandainya kita diundang Prabowo itu tujuannya menikmati hidangan di istana.
Yang kedua, ihtasahu bi mahabbati ini kalau kerangkaian titik dan ke Prabowo atau tujuan utamanya motivasinya untuk bertemu dengan Prabowo. Maka tadi tujuan utamanya bukan itu, bukan urusan al-batnu wa ma tahtahu. Qala nantika sapa Yahya qala Yahya ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu az-zahidu saydul haqqi minad dunya wal 'alifu saydul haqqi minal jannah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, orang yang zuhud itu adalah buruannya Allah dari dunia. Sedangkan orang yang arif itu adalah buruannya al-haq dari surga. Apa Pak Min? Berarti orang yang arif itu diburu oleh Allah. Apa pilihan? Itu adalah pilihan Allah. Pakai soid. Satunya minat dunia, yang satunya minal jannah. Kata serah yang ke di bumi galak sare. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menghindar dunia, Pak. Makanya istilahnya saydul haqqi minad dunya. Kalau arif itu saydul haqqi minal jannah. Orang arif itu tujuannya bukan mencari surga, enggak. Sama dengan orang zahid. Orang zahid itu tujuannya bukan dunia, tidak cinta dunia. Kalau orang arif itu tidak cinta surga, tujuannya adalah hadratihi wal qurbi ilaihi. Mungkin sedikit kalau kita pahami dari sebelumnya kayaknya begitu. Makanya istilahnya saydul haqqi minad dunya wal arif saydul haqqi minal jannah. Bukan apa Pak? Bukan abid yang arif ya. Dia bekerja, bergerak karena mahabbah. Untuk yang zahid bekerja di hikmah. Ini memang bekerja. Kalau bekerja kan otomatis minta ibadah, minta buruan. Yang satunya bekerja tapi tidak di hikmah. Ini mahabbah. Makilatai buru dapat. Karena senang. Sampai mereka mengartikan qaulu Yahya apa? Apa kesimpulan? Oh, dan ki benar juga. Dan maksudnya kata ni kala Abuna Imam Yahya ni kala az-zahidu saydul haqqi minad dunya. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu adalah buruannya Allah dari dunia. Mungkin seakan-akan memahami sedikit pola cocok. Orang yang zuhud itu orang yang tidak cinta dunia. Ada orang di dunia, buruk adanya itu orang itu di dunia. Sembahana ada di macan di alas, ya. Nah, Pak Khairon memburu macan di alas. Bodoh Pak Khairon memburu macan di Jadi adalah kebun binatang sih. Ada orang yang memang tempatnya di surga sumbang, tapi Gusti Allah kalah iburu. King ngelik wajib. Dikala ke hadroh. Bada orang nang itunya harapnya tunya kalah ibu sabo iswar. Ini kan Iburu ya, menurut itu. buru dikala. Ketika sebagai suarga ibu ke hadroh, hadiahnya ma'arif. Arifu. Bener-bener Pak. Ada muhibbu. Oh, bener-bener. Berarti bener salahnya juga. Ilmu pendapat dia pada salah. Artinya ketika zahidun itu di dunia ditarik ke Iburu ditarik dikala. ketika ada di jannah ditarik ke hadroh. Arif itu saydul haqqi minal jannah. Memang orang arif itu tujuan ibadahnya bukan untuk mencari jannah. Makanya
Bedanya orang arif dengan orang itu zahid. Kalau arif itu ibadahnya karena mahabbah. Kalau zahid karena khidmah, kan Karena begitu. iya betul itu Pak, itu yang di atas. Sudah menanggapi perkataannya Imam Yahya ini kalau Pak, az-zahidu saydul haqqi minad dunya wal arifu saydul haqqi minal jannah. Ini kita gimana? Ketika zahid ada di dunia, sepemahaman Pak Ma'ruf, ditarik ke surga. Ketika si arif ada di surga, ditarik ke Ke hadrah. hadrah. Kurang lebihnya Monano di dunia buat ibadah terus ibadahmu ya. termasuk apa, termasuk zahid andi itunya ke ibadah andi Itu bukan dunia, bukan divisi di dunia nih, maksudnya Pak. Iya dah. maksudnya sahud minat dunia saja. Oke. Makanya kita mungkin perlu mendefinisikan dunia. Dunia yang dalam kitab tasawuf ini kan selalu dicemooh. Ada kus bagus sekali. Dunia ini kenapa? Padahal kita itu di dunia ini kan akan dunia kan, akan sebarang butuh sepeda. Kalau tujuan semua itu untuk akhirat itu bukan dunia itu. Lah iya, apa itu yang dimaksud sayyidul apa? Sayyidul hakim minad dunya, apa yang itu yang dimaksud? Nanti kalau pertanyaan Pak Nono itu pembahasannya ada tingkatan zuhud. Zuhud paling dasar itu kan meninggalkan haram. Terus zuhud di atasnya meninggalkan syubhat. Di atasnya lagi mengurangi yang halal, yang mubah-mubah, kan begitu. Banyak tingkatan. Iya, Ono. Masuk zuhud ke berarti Ya, tergantung. tergantung apa? Tergantung masalahnya. Kyo, kamu saya tenang. Zuhud nikah bagi kau orang takwa ya. Takwa itu melakukan perintahnya. Iya. Nah, tojuna ke surga. Jadi iburu dari dunia itu tojuna pertama dunia, songkuna je dunia. Bigus calo yang kas, yang tas, isau. Ibu ada sabuk surga. Dan makanya Tojuna. saya tanya ke Pak Nono, ketika dunia itu dibuat akhirat, apa yang dimaksud sayyidul haqilat jannah? Ini Mas. Ada yang dunia ini lebih kiuruan. Dia takwa karena mahabbah. Artinya tak terus warga. Jadi elang di dalam hatinya. Ini minggu calon guru artinya. Surga itu ditarik, itu ada bahan terbaik. Ini tingkatan zahid dulu, itu tingkatan arif. Yang zahid itu Langsung kedua-duanya Pak. Yang awalnya tujuannya itu tak ada ke akhirat ya. Engkau ala keteroya lemah. Jaga sana takwa teroya lemah kan tak benih ke surga bisa. Itu yang tas dari letak teroya lemah. Wes kalau nyatunya lo belang, setetitunya belang, berarti ke akhirat, berarti ke surga. Amin. Ada komentar? Kalau soidul yang ada itu soidul haqqi itu Allah yang memburu atau memburu Allah. Memburu yang Allah. Kalau saya lebih cenderung memburu Allah, Nah, iya. mencari Allah dengan meninggalkan dunia. Berarti idhofah ilal maf'ul. Iya, kemaful. Soidul, Iku nek idhofah fa'il. Tapi pakai min. ya minat dunia dari dunia dengan kalau pakai an bisa masuk. Ya tetap an. Bisa Memburu Allah. memburu Allah. Sayyidul haq. Benar. Ini istilah. Jadi orang itu diambil dari rasa kecintaannya terhadap dunia. Kan pada film itu memburu Tuhan itu. Kan pada sinetron. Itu manusianya ya. Memburu Tuhan ya. Kan mencari kebenaran. Ini Allah Mencari yang itu. memburu manusia. Mencari itu kan. Kita Allah memburu jadi kebenaran. Manusia kayak ini. Ya kasara. larinya ngeraju dulu. Contoh ya. Contoh ada dua orang yang satu lewat ajalan.
pas dompetnya geger. Aja beda dua. Hitung beda dunia, dua sebeda akhirat, telo beda sadar rezeki. Dompet. Gara-gara dompet. Ya sumpamanya Gusti Allah tak sau ahli dunia, maka dompetnya kalah. Tak miram. Lele niat tak kembali lagi. Karena yerep pada orang anu yerep dari. Orang ketika cinta dunia menjadi miliknya dunia. Dan juga dia benar. Ketika sudah ditarik oleh Allah, dia sudah terhindar menjadi miliknya. Ini nih kita. Kalau kita sinkronkan dengan keterangan sebelumnya, yang pertama itu atau zahid itu orang yang tidak suka dunia kan? Oke, intinya seperti itu. Jadi disucikan hatinya dari dunia. Kalau arif itu seakan-akan disucikan sama Allah hatinya dari surga, bukan tujuannya. Kata-kata tidak suka itu juga butuh penjelasan lagi. Kalau yang dia ini mendukung Tidak suka. Ada yang ikrobung tapi tidak suka. Oro. Iya Pak Mahfud. Ada yang nggak punya tapi suka, itu jelek. Iya. Jadi bukan orang banyak dunia suka, tidak, bukan seperti itu. Jadi ya kayak Nabi Sulaiman. Padahal itu paling Makanya- zuhudnya manusia. Perlu Paling kaya. perlu penjabaran tentang suka. Kalau di sini ini dia nih, nggak ada marji'nya. Ibaratuz az-zahidu saydul haqqi minad dunya ta'ni anna az-zahida al-haqiqi huwa may yastadu aw yaktanisu minad dunya ma yuqarribuhu ila Allah wa yakhdimul akhir. Yastadu kan memburu. Berarti ke Allah kan? Ya, dari Bukan Allah dunia ke hamba. menuju ke Allah. Berarti memburu Allah dari dunia. Jadi lari dari dunia menuju ke Allah. Kalau yang satunya lari dari surga menuju ke Allah. Dianya lari itu ya, dia abetnya lari, apakah lari sendiri? Apakah tidak program dari dulu-dulu? Itu pembahasan. Settingan, Itu pembahasan ilmu tauhid Pak Mahfud. Nah, Jangan ya, dicampur makanya aduk. dianya lari karena udah diprogram, jadi tetap Allah yang memburu. Itu layus alu amaya. ketika Allah telah memburu seseorang, maka dia menjadi zahid. Ketika Allah telah memburu orang dari dunia, dia menjadi adil. Itu versi Allah yang memburu. Kalau si Ya. hambanya yang memburu, Iya, kayak tadi itu. Kalau Allah yang memburu ini ya, menurut saya agak rancu. Allah memburu dari surga. Itu maksudnya memburu dari surga. mengambil. Berarti memilih orang yang ada di surga. Padahal az-zahid itu ada di surga. Di dunia sebelumnya. Sebelum Arif oleh ini, Allah Pak, ditarik, iya. dia di dunia. Pembahasan arif dengan zahid di sini ini kan sama-sama di dunia Pak. kalau Allah memburu kan Maksudnya iya. ada sinkron dari kaul itu. Qaumun aqamahum itu kan ya, menempatkan. Saya kira ini memperkuat dari pembahasan sebelumnya. Sinkron cuman Allah memburu seseorang dari dunia, maka dia menjadi zahid. Kemudian Allah menempatkan dia. Allah memburu orang yang berkeinginan ke surga, dia menjadi adil. Iya. Jadi ibadahnya zahid dengan arif itu tujuannya beda gitu Pak. Oke. Kalau yang pertama itu tujuannya Surga. dinikmati surga, ujung-ujungnya surga. Zuhud. Kalau arifun itu tujuannya adalah kurbihi. Contoh lebih jelas. Udah jelas semua ini. Dan nanti Saya nyuruh jelas. setan iblis sebenarnya ingin kasih sayang Gusti Allah, tapi tidak mendapatkan. Kita bahas dia, bahas Penjabaran. Sponsor. Yang mana sponsor? Kalau yang memburu
Gusti Allah maksudnya, bukan setan ingin dah memburu, tak bisa. Setan termasuk yang tidak diburu oleh Allah. Di Nabi Sulaiman apa juga? Tolong kok Kalau di sini ada bilang keterangan lain di Pulau Jauh Hadiah Syarah Hikam. Qala Ibnu Mu'ad az-zahidu sayyidul haqqi minad dunya. Ibnu Mu'ad berarti ya ini ya. Ya. Ibnu Mu'ad berarti kan Yahya bin Mu'ad. Sayyidul haqqi minad dunya wal 'alifu sayyiduhu minal jannah. Wa hadha sayyidu la illata lahu wala sababa wala waqta lahu ma'lumun wa inna ma yakunu baghtatan. Zahid itu memang Allah telah melepas zahid itu dari dunia. Kalau arif itu Allah telah melepas dari jannah, dari surga. Jadi arif itu tujuan ibadahnya bukan karena surga, tetapi memang mahabbah kepada Allah. Kalau zahid itu Allah lepas dari dunia ke surga. Dan ini la illata lahu wala sababa wala waqtalahu ma'lumun. Tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada waktu, wa inna ma yakunu baghtatan. Ini datang secara Kayaknya nanti keterangan sudahnya kayak gitu, Nah, Pak. iya kama pola baru qallama takunu. Jadi dia mendapatkan apa nanti misalnya mendapatkan walidat itu bukan karena dia pernah mengamal pernah puasa. Iya. Tidak ada persiapan dari mereka, memang murni pemberian Allah. Benih wiridnya yang Akoma di sini bimana ikhtaro. Lah ikhtaro itu bukan apa keterangannya di sini bukan kita yang mengamalkan apa atau membaca apa biar kepilih, bukan, itu murni dari Allah gitu. Berarti tidak ada amal atau sebab sebelumnya. Kan Ini iya. la illata wala apa Pak? Baghtah. Wala illata lahu wala sababa Wala wala sababa waqta. wala waqta wala napa wala semua. wala-wala. Iya, wala itu semuanya semata-mata pemberian Allah dan tiba-tiba katanya. Nah ini Pak. Wa isya'a kan gini. Aqamahu al-haqqu wa huwa Allah. Wa isyaratuhu bil haqqi. Kenapa pakai bil haqqi? Liyun fiya al-wasa'ita wal asbab. Nah, ini untuk menghilangkan wasaid dan asbab. Kenapa? Li'annal haqqo ma la yabqa lil batil ma'udhikun fi ijadin wala idami. Memang murni diperkuat la haula wala quwata. Terus Taslim Bapak Ugi. asli Bang. Ini yang akan kita bahas nanti sudah disinggung oleh Pak Amin Nika. Terus faiza syahida al-abdu infiradallahi ta'ala bihadhihi iqamah wa takhsisi mana'ahu dzalika mimma dzakarnahu minal istiqori. Dan ketika hamba abd itu menyaksikan, mengetahui infiradallahi terhadap apa kemahaesaannya Allah, bihadhil iqamati terhadap inilah iqamah. Jadi yang berhak untuk memberi iqamah, menempatkan, memberi pilihan, yang menakdirkan itu semata-mata hanya Allah yang bisa. Ketika seorang hamba itu mengetahui itu, wa tahsis, dan juga hanyalah Allah yang bisa menentukan, mana'ahu dzalika mimma zakanahu minal istiqor, maka pengetahuan itu akan mencegah abad dari apa yang telah kami uraikan, yakni istiqor, meremehkan, menghina. Jadi ketika hamba itu mengetahui kalau yang iqamah dan tahsis itu hanyalah Allah, maka otomatis abad tadi itu akan terhindar dari istiqor, menghina. Tas
taslim. Wa sallama al-amra liman biyadihi at-tadbir wal ikhtiyar, dan akan memasrahkan urusan ini pada zat yang dengan kekuasaannya at-tadbir dan ikhtiyar. Hanya Allah lah yang mempunyai at-tadbir, pengaturan, dan yang mempunyai ikhtiyar. Qala Abu Yazid Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu ittala Allah ta'ala ala qulubi awliya faminhum man lam yakun yasluhu lihamdil ma'rifah sorfan fasawalahum bil ibadah Sirfan. dikuna sorfan kalau saya beda harokat bisa dua, bisa sirfan, bisa sorfan. Abu Yazid berkata, Ittol Allahu Ta'ala ala qulubil awliya. Allah melihat terhadap hati-hatinya para walinya. Faminhum man lam yakun, dari sebagian mereka ada seorang wali yang hatinya itu tidak pantas atau tidak pantas atau tidak layak atau tidak mampu untuk menampung ma'rifat sama sekali. Tetapi wali ini kan, tapi sama sekali tidak mampu hatinya untuk menampung ma'rifat. Fasawalahum bil ibadah, maka Allah sibukkan mereka dengan ibadah. Apakah bisa diambil pengertian kalau dirinya sendiri itu tidak paham, umpamanya kalau dirinya wali tidak ngerti, Tidak bahas itu nih kalau ya pokoknya sibuk iya. Di sini nggak bahas dia tahu apa enggaknya. Pokoknya Allah itu melihat di hati aulianya sebagian dari mereka, Allah lihat itu hatinya tidak mampu kalau diberi makrifat, sama sekali tidak mampu. Ketika namanya tidak mampu diberi makrifat kan tak tahu. Dirinya tidak mampu, bukan wali, tapi dia wali. Karena tidak mampu maka dia disibukkan dengan ibadah. Tak tahu je abang wali kan lagi bercontoh. Wa dzakara al-Hafidz Abu Nu'aim fi kitabih Hilyatul Awliya an Sahlib bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala yattali'u ala ahli qaryatin aw baldatin falyubi ayaksima lahum min nafsihi qisman fala yajidu fi qulubil 'abadi wa la qulubiz zuhadi mawdi'an litilka qisman min nafsihi fayamunnu 'alaihim ayyaswalahu min ta'ammuli an nafsihi. Sama dengan keterangan tadi. Kalau tadi itu ke aulia, tapi di sini beda. Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitabnya Hilyatul Awliya an Sahlib bin Mu'adil dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, Sahal berkata, innallaha, bahwasanya Allah itu melihat ala ahli qaryatin aw baladin, terhadap penduduk desa atau daerah. Fayuridu ayuksima, kemudian Allah itu menghendaki untuk membagi kepada mereka min nafsihi, dari zatnya, kisman, berkehendak untuk membagi bagian. Fala yajidu fi qulubil ubad, mungkin ini yang kalau di awal itu makrifat, mungkin mau dikasih bagian makrifat. Fala yajidu fi qulubiz zuhadi mawdi'an, kemudian di hati-hati para ahli ibadahnya dan para hati zuhad itu Allah melihatnya tidak ada tempat untuk bagian itu. Fayakunu alaihim ayyaswalahum bita'abbud, maka Allah diberi anugerah ayyaswalahum untuk menyibukkan mereka dengan ibadah. Allah memberi. Artinya kalau ubat itu gak mampu itu Iya. diberi makrifat, maka ya kelasnya kelas zubat. Iya, Atau khatim tadi itu ya, iya. bukan Habib, bukan Habib kamu.
Tapi ada yang aulia. Tapi aulia alhamdulillah. Aulia. Jadi berarti aulia itu kayaknya saya juga nggak pernah jadi wali. Kayaknya wali itu nggak harus arif. Soalnya Abu Yazid berkata begitu, "Faminhum man lam yakun yasluhu li hamdil ma'rifah sarfa fasawalahum bil ibadah." Atau aulia secara umum. Beda aulia secara khusus bagi. Iya. Innallaha ada waliyul mu'minin. Allah yang jadi wali. Wali mukminin. Mukmin itu kasih Allah. Tadi itu Allah bentuk jahit cuma beres. Ya. Saya banyak suasana mau. Karena beres. Arab. Lanjut. Wa qala Abul Abbas Ad-Dainuri radhiyallahu anhu, "Inna lillahi ibadan lam yastaslihum li ma'rifatihi fa yasmulahum bi khidmatihi." Kemudian Abu Abbas Ad-Dainuri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Allah itu memiliki hamba yang hamba itu tidak patut untuk makrifat kepadanya. Kemudian fayasmulahum bi khidmah, maka Allah sibukkan mereka dengan berkhidmah kepada Allah. Walahu ibadan lam yastaslihum li khidmati fa akhalahum li ma'rifati. Juga Allah itu memiliki beberapa ibadah, beberapa hamba lam yastaslihum yang mereka itu tidak patut untuk berkhidmah kepada Allah, melayani Allah. Fa ahallahum li ma'rifi, maka Allah patutkan mereka atau jadikan mereka orang yang bermakrifat. Seakan-akan di sini hikmah itu lebih tinggi daripada makrifat. Dah, yang enggak. hikmah itu tujuannya bayaran surga. Setelah pahami dulu. Awalnya Allah itu memiliki ibadah yang tidak patut untuk bermakrifat. Maka suruh hikmah, makrifat lebih tinggi. Turun lagi. Iya, betul. Ketika tidak pantas berkhidmah, maka diangkat, dimakrifatkan. Kan? Kemudian ada juga ibadah yang tidak patut untuk berkhidmah, maka Allah ahlikan atau sibukkan. Kalau awal bahasanya yasmu'alhum, di sini fa'ahallahu, dipatutkan atau dijadikan orang yang bermakrifat. Berarti kan makrifat di bawahnya, karena hikmah gak patut, kemudian dijadikan makrifat. Di atasnya, Pak. Di atasnya. Ketika seorang hamba itu tidak pantas untuk makrifat, maka Allah sibukkan dia berkhidmat. Ketika dia tidak pantas untuk berkhidmat, maka Jadi sesuaikan dengan teks nama. Ahlahu ini saya punya makna paring sapa Allah ingab li ma'rifati. Ketika dia tidak pantas di untuk kelas hikmah, maka Allah menjadikan hamba itu makrifat. Ada tak pantas mengibadah ya. Nah, Karena bagus kalangan tober. berarti statusnya lebih tinggi. Mungkin. Terus kalau yang awal sinister lima habba. makrifat dengan khidmah. Coba dari inna lillahi ibadah. Iya, coba. coba. Allah itu memiliki hamba yang tidak pantas untuk makrifat. Fayas walahu bihitmah, maka Allah sibukkan dengan hikmah. Coba bagi. Berarti hikmah dengan makrifat. Keramat itu kurang sih. Belum minta belajar. Terus yang kedua, Makrifat tak pantas betul orang. Belajar belajar. yang kedua, Allah itu memiliki hamba yang tidak pantas untuk berkhidmah. Maka ahlahu li ma'rifatihi. Maka Allah takdirkan atau tempatkan atau posisikan pada makrifat. Coba ada lain-lain artinya kayak kurang sopan gitu, kayak kurang basah gitu, kayak kurang sopan dengan wali. berarti anda ya pantas man. Kurang Berarti nanti arti lain. aja kurang pas. Terus, nah apa Pak? Saya memberikan ilustrasi untuk hikmah itu cukup punya banyak berkah. Seperti seorang berdakwah, ya
harus melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Sementara yang makrifat itu cukup hanya mencintai kepada Allah, terus tidak berurusan dengan sosial. Maksudnya Jadi orang itu kalau ada pokok tak ceramah, tetapi dia punya ilmu yang langsung dapat mencintai Allah. bukan Tidak gitu. layak untuk berhikmah, ya cukup tak kasih makrifat. Menurut saya bukan gitu. Menurut Iya, saya. saya juga sama kayak Pak Mahfud. Coba dulu. Tapi begini, Untuk yang makrifat, dia tujuannya itu memang karena mahbub, karena cinta, bergerak meskipun Ya betul. maaf meskipun penceramah jadi penceramah. Bisa jadi. Oh penceramah ini karena apa aja? Iya. Karena cinta kalau ini keharusan ini. Bukan Pak. Jadi mula memahamin ma'rifah atau khidmah itu bukan dari segi bentuk ibadahnya, tapi tujuan ibadah itu untuk apa? Tujuannya. Ada yang terkesah melanggar tak tidak pantas jadi makrifat. Kakak saya mengkekasih, dikekasih, langgar tak itu aja, pokok kekasih seneng. Ibadah itu kan Siap. umum, Hmm. bentuknya apa saja terserah. Nah, tujuannya itu tuh apa? Yang menyebabkan baisnya kalau di bab iya ya, Niat. pendorong iya. Lanjut Ki. Ini udah ini. Apa ada kaum ketiga? Ada. Kamu sepolo sudah ada. Kamu sepolo. Nah, yang saya maksud kan yang satu ahli hikmah, yang satu ahli ma'rifah, lalu yang satunya lagi apa ada? Yang tidak mau keduanya. Ya, maaf, yang korupsi itu tidak mau itu. Udah dikasih Betul, tidak mau. mau. Ki. Bukankah Berarti ada kalau manfaat. secara ini Ada yang mau korupsi kedua, ya. apa mahullah ta'ala fil korupsi kan? Iya, kalau masalah itu ya iya, Memburu di neraka. lah maksudnya memburu di hadroh, memburu di jannah. Bisa buat ke neraka. Terus bedanya dalam praktek amaliyahnya antara khidmah dengan makrifat itu gimana? Kalau ada dicontohkan dari baca. Khidmah dengan ma'rifat. Ada iya. Kayak Pak Ma'u. Pak mau aja waktu. Dia tetap ketepaan ngerti apa bener apa enggak deh. Iya, ada keterangan di Ihya. Kalau orang ditanya jawab terus, katanya Imam Malik ya. Bilang apa? Kalau semua, Daunnya Imam Malik ya. kalau Kan itu beda. kalau semua, Prinsip apa pun pola kok jago tepat. kalau semua, kok terus terang Oh, jauh. golongan Lanjut. Bedanya khidmah dengan makrifat coba. Dalam Mau- amaliyahnya, Amaliyahnya. prakteknya coba. ada si A disuruh ceramah. Untuk yang hikmah pas dikasih bayaran. ada pun tambah standar boleh. Itu hikmah. Hikmah. Makrifat kelopain tak yang kelopain sumpah mana. Contoh ya, payung dan boleh tetap jadi. Masuk. Pak. Karena saya celing banyak blok. Masuk. Iya masuk. Yang tak masuk kan emang tak masuk kan keluar. Ini kalau di Tak masuk berarti al keluar. Wal isyaratu bil ayati al karimati allati zakarha al muallif li al muallif rahimahullah tabayyinatun. Kemudian isyarah dengan ayat al karim allati zakarha yang disebutkan oleh muallif itu menjadi tanda, menjadi bukti atau tanda fi hadzal makna di dalam makna ini, ai makna qauli Abu Abbas At-Taimuri. Terus waqala radhiyallahu ta'ala, kemudian mu'alif berkata qallama takunu al-waridu lidatu illa bautatan di alla yada'iha 'an ibadu bi wujudil istibdad. Sedikit banget waridat al-ilahiyah itu ada, sedikit banget atau senyaman sedikit banget, Sangat sedikit. Sangat sedikit. Oke, sedikit banget, sangat sedikit waridat al-ilahiyah itu ada, kecuali
dengan tiba-tiba. Berarti seakan-akan kesimpulannya al-waridat al-hiyahiyah itu adanya cuma dengan tiba-tiba, hanya dengan tiba-tiba. Kenapa kok hanya dengan tiba-tiba? Li alla yada'iha al-ibadu biwujudis, supaya hamba-hamba Allah itu tidak mengaku-ngakuinya, tidak mengakui al-waridat ilhad dengan adanya persiapan, dengan adanya usaha, upaya. Kayaknya dari sini berarti adanya al-waridat al-ilahiyah itu adanya itu dengan tanpa usaha manusia. Al-waridatu al-ilahiyah hadaya min Allah Ta'ala wa tuhafun wa karamatun yukrimu biha ibadahu. Waridat al-ilahiyah itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala, dan juga pemberian wa karamatun, karamat, kemuliaan, yukrimu biha ibadahu, yang Allah berikan, yang Allah muliakan kepada hamba-hamba Allah. Fala takunu fil walibi illa bautatan, maka al-waridat al-ilahiyah itu tidak bisa dijumpai secara umum kecuali dengan tiba-tiba. Ai fujatan, yakni ya tiba-tiba datangnya. Kenapa kok harus tiba-tiba? Li alla yada'uha wa yarau anfusahum ahlan laha biwujudil istidad, supaya mereka itu tidak mengaku-ngakuinya dalam arti ini adalah usaha saya, bukan. Wa yarau, dan supaya mereka tidak meyakini kalau waridat al-ilahiyah itu adalah usaha mereka. Wa yarau anfusahum ahlan laha, dan mereka pantas untuk mendapatinya. Ini bukan itu. Biwujudi isti'adadihim, dengan adanya persiapan mereka atau dengan adanya usaha mereka. Wa tahayyuihim wa tuhafullah ta'ala wa daya muqaddasan antu allala. Pemberian Allah dan hadiah Allah itu maha suci dari penyebab atau dari penyebab bi amrin, antu allala bi amrin, jadi tidak ada sebabnya. Wa munazzahatun an tuqabila bi a'malil birri, dan pemberian Allah itu juga maha suci dari apa ini? Dari perbandingan amal-amal baik, karena amal-amal baik mereka kemudian Allah dikasih hidayah, dikasih waridat, dan seperti itu, maha suci dari itu. Berarti datangnya waridat itu bukan karena a'malul birri, maha suci dari itu. Bal hiya mahatu karomin wa fadlin minal karimil mutafaddili. Akan tetapi waridat al-hidayah itu adalah murninya pemberian. Iya, pemberian Allah. Murninya pemberian Allah. Wa fadlin, dan anugerah Allah. Pemurninya pemberian dan anugerah minal karimi, dari zat yang maha karim, al-mutafaddili, yang maha memberi fadl. Berarti umum ini ya, untuk umum. Bisa untuk umum. Iya, Pak. Waridat itu untuk umum. Termasuk misalkan orang kafir tiba-tiba. Bisa jadi. Iya. Karena pas masuk Islam, waridat itu tidak Allah memberi waridat itu tidak karena didahului oleh amalul birri. Contohnya yang contoh film Sunan Kalijaga, jadi bayinya jadi Bali. Jadi Joko Kadi. Tapi bukan tidak usaha langsung bentar-bentar gitu. Kalau di luar ini itu biasanya tidak datang setelah amal. Jadi setelah ijtihad lalu langsung ada waridat. Kadang masih selang. Jadi setelah agak lama lalu ada waridat.
Sehingga waridat yang datang setelah langsung ibadah itu, riyadhah langsung datang waridat itu jarang sekali. Agar yaitu tidak disangka bahwa itu yang mendatangkan waridat. Siapa? Ini jelas Pak di sini, Pak. Pembahasan ya. Wa idza aradallahu ayyastofa 'abdan. Wa idza aradallahu ayyastofa 'abdan, jika Allah ingin memilih seorang hamba lihamli ma'rifatihi wa yanqilahu min ta'abi khidmatihi qawwa alaihi alwaridati al-ilahiyah. Lalu fajadabathu ilal hadratir rabbaniyah, lalu ditarik al-waridah al-ilahiyah itu menariknya ila hadratir rabbaniyah, wahia mawahibu la makasibu. Ini pemberian bukan karena nasab. Kayaknya pembahasan Pak Fadlur itu kan wirid, sebelum wirid ini ada warid gitu. Pembahasan kemarin Ya, ada wirid, ada warid ya. Ada warid sebelum wirid, juga ada warid setelah wirid. Kan itu Tidak beda. melepas kolama ya. Tapi di sini yang pembahasan warid Kenapa? sebelum wirid, dia bisa wiritan itu karena mendapatkan hidayah. Enggak, juga bisa setelahnya wirid. Karena begini, Menurut Ustaz. ini terutama yang di luar, kalau di dalam kan enggak ada. Yang li'alla yatawahhamuha, li'alla yadda'iha al-ibad ay yarawna annahum ahlun laha biwujudil istidad laha ay bil ijtihad fil awrad wal ibadat tamassukan binahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ila akhirih. Jadi kadang ada yang beranggapan dengan taqarrub bin nawafil itu menjadikan, sehingga Allah tidak langsung memberi itu, nanti khawatir itu. Terus di bawah wal hasiluhu an al waridat hadaya minallah wa minahun minhu fala tahsulu aqibal ibadat as-sadiqah wa bi fawliha bal tahsulu ba'da dzalika bartatan. Jadi dzalika bartatan. Bartatan kan bukan setelah ibadat. Jadi agak lama bisa begitu. Intinya bautatan itu tanpa disangka-sangka Pak ya. Iya, Dan kan ditambah tidak ada diupayakan. dampak dari ibadat sebelumnya. Jadi tidak langsung dari ibadat. Antuqabila bi amalil bir. Ya. Wa husuluha akibal ibadat nadirun qalil. Itu yang dimaksud kolama itu. Berarti ada yang langsung setelah ibadah, Tapi kolama. tapi kolama. Berarti karena Kuncinya ibadah. kolama. Bukan itu sudah Karena pendapat. ibadah berarti yadaiha. Mendapat waridat kan itu. Nah ini yang tidak diinginkan Haji Muslihan, dibatas-batasi. Bentar ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa li sallallahu alaihi wa sallam